Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mana kosomal min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bertambah. 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Bakal bertambah, bakal bertambah, bakal bertambah. Jelas artinya kalau kita keluarin walaupun sekecil apapun itu bakal bertambah kelak di dunia juga, mudah-mudahan nanti di akhirat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu sama yang sedikit, kata Imam Ali, la tastahi minal qalil fal hirman aqal minhu au kama qol. Jangan malu sama sedekah yang sedikit, karena enggak sama sekali itu lebih sedikit, lebih hina. 25.000 doang sebulan masih gak bisa, kayaknya kebangetan banget. Ya, lebih-lebih kalau bisa lebih. Lebih-lebih kalau bisa lebih, itu harta yang dikeluarin buat pondok pesantren itu bakal kekal. Itu sebetulnya yang punya kita. Harta yang di kita sekarang, yang di kantong kita, yang di dompet kita, yang di rumah kita, yang di rekening kita, belum tentu punya kita. Bisa jadi hilang, bisa jadi kita meninggal dunia akhirnya jadi warisan. Tapi harta yang kita keluarkan di jalan Allah ketika kita masih hidup, itu justru sebetulnya hakikatnya harta yang kita miliki. Yang sekarang kita punya nih, kita pegang, yang ada di kantong, yang ada di dompet, yang ada di rekening, yang ada di rumah. Itu bukan harta kita, bukan. Belum tentu harta kita, bukan. Tapi yang kita keluarin di jalan Allah justru itu yang bakal kekal abadi, itu yang menjadi harta kita pada hakikatnya. Jadi jangan malu walaupun sedikit. Walaupun sedikit, jangan malu. Keluarin harta kita untuk membantu pondok pesantren Rubat Huraidah. Sebetulnya kita ngeluarin duit segitu itu sebetulnya walaupun sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Dan ini yang namanya jihad bil mal. Karena yang namanya jihad bukan cuma dengan menumpahkan darah, bukan cuma dengan turun ke medan perang, wajahidu bi anfusikum wa amwalikum. Dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kalian dan harta kalian. Dengan diri kalian dan harta kalian. Yang punya harta silakan keluarin hartanya. Kalau yang nggak punya, tapi kalau nggak punya kebangetan ya cuman 25.000 per bulan, kebangetan banget. Kalau misalkan kagak mau juga, misalkan kagak mau juga dah. Seenggaknya bantu dengan pikiran, dengan tenaga kita. Ada saudara kita, ada kerabat kita, ada sahabat kita. Kita ajak ngobrol biar bisa nyumbang. Kita bawa proposal. Jangan malu kalau kita minta-minta untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Islam jangan ada kata malu. Kalau untuk pribadi kita minta-minta. Kalau untuk keluarga kita sendiri itu mesti malu. Harus punya harga diri. Tapi kalau kita minta-minta untuk agama Allah dan Rasulnya jangan malu. Mungkin hari ini yang kita mintain itu mungkin keberatan. Ngasih juga gara-gara kagak enak mungkin ya. Mungkin ngasih juga karena terpaksa. Tapi nanti di akhirat, orang-orang yang kita datengin buat nyumbang tersebut bakal nangis-nangis terima kasih kepada kita. Karena hartanya tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan malu kalau buat minta-minta untuk Allah dan Rasulnya. Kecuali untuk pribadi kita, untuk keluarga kita mesti malu. Mesti punya harga diri. Nah makanya kalau kita nggak mampu juga buat jadi donatur, seenggaknya bantu dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Ajak ngobrol saudara kita, ajak ngobrol sahabat kita, ajak ngobrol keluarga kita, biar mereka juga mendapatkan pahala dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi khususnya kita nih, jangan sampai kecolongan sama orang yang di luar, karena udah banyak selama ini orang-orang yang di luar bukan jamaah yang ngebantu, baik dengan tenaganya, pikiran maupun hartanya. Justru harusnya kita nih, kesempatan kita di depan mata kita. Allah Subhanahu wa ta'ala udah ngasih jalur buat kita biar kita mendapatkan pahala yang besar di sisinya. Kita ngebantu rubat itu in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ngebantu rubat itu bukan kita yang ngebantu rubat, sebetulnya rubat yang bakal ngebantu kita nanti. Kalau kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah dan Rasulnya, justru itu yang bakal membantu kita kelak di akhirat. Itulah cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullah
yansurkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membantu menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Mungkin saat ini kita ngeluarin nggak seberapa, tapi Allah Subhanahu wa taala mustahil lupa atas apa yang kita buat. Mungkin hari ini kita ngeluarin cuman seberapa, tapi nanti begitu kita lagi susah, begitu kita lagi sulit, Allah Subhanahu wa taala bakal ingat kepada kita. Ini ada di depan mata kita nih, investasi akhirat yang begitu gede pahalanya. Ini pondok pesantren. Kalau kita udah nyumbang pondok pesantren, artinya kita udah beramal jariah. Selama pondok pesantren tersebut digunakan untuk ibadah, selama itu pula kita bakal dapat aliran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu santri di dalam pondok pesantren itu misalkan ngaji, puasa, zikir, sholat, ibadah, selama santri tersebut melakukan hal tersebut, selama itu pula kita dapat pahala. Itu kalau satu santri. Bagaimana kalau 2 santri? Bagaimana kalau 10 santri? Bagaimana kalau ratusan santri? Bagaimana nanti kalau misalkan ribuan santri? Semakin banyak santri yang ibadah, gara-gara kita nyumbang walaupun sebetulnya nggak seberapa, tapi pahalanya terus mengalir kepada kita. Alhamdulillah. Belum lagi kalau tuh santri keluar dari pondok pesantren, jadi ulama, punya majlis taklim, punya pondok pesantren, banyak muridnya, ngalir terus pahalanya ke kita. Harusnya yang kayak gini yang kita cari, modal sedikit tapi untung gede. Kalau modal kita mau modal apa? Mau masuk surga modal apa kita? Modal puasa kita, seberapa sih puasa kita ya? Modal zikir kita, seberapa sih zikir kita? Ngaji aja ratib ketinggalan mulu ya. Mau apa lagi? Sholat malam kita seberapa? Sholat malam kita. Mau apa lagi? Ibadah kita seberapa? Ibadah kita rasa-rasanya kagak pantas banget kita masuk surga. Tapi yang begini nih yang harus kita cari. Modal sedikit tapi untungnya terus ngalir. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-siain yang begini nih. Jangan sampai kecolongan sama orang-orang di luar. Jangan sampai kecolongan sama orang-orang yang bukan jamaah. Karena banyak yang bukan dari jamaah udah pada ngebantu. Terus kita bantu apaan? Jangan sampai kita kecolongan sama orang yang di luar. Jangan sampai kita keduluan. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang udah ada di depan mata nih. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya nanti negor dengan cara yang keras. Allah udah nganjukin nih ladang amal di depan mata kita. Ladang pahala yang begitu gede. Proyek akhirat di depan mata kita. Allah udah ngunjukin kita. Terus kita nggak peduli, terus kita sia-siain. Takutnya harta yang kita nggak keluarin justru Allah Subhanahu wa taala tegur dengan cara yang keras. Dengan sakit lah, yang sampai-sampai hartanya habis. Usahanya bangkrut, pekerjaannya hilang, dililit utang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nanti tegur dengan cara yang keras. Allah udah ngunjukin kita depan mata nih ada proyek akhirat yang pahalanya gede. Terus kita sia-siain, nggak mau bantu dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita. Takutnya gara-gara kita nggak mau ikut ngebantu depan mata kita yang udah jelas-jelas kebaikan buat kita, nanti hidayah dicabut dalam kehidupan kita. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa ikut andil membantu proses pembangunan pondok pesantren Rubat Huraidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Wabil khusus kemudahan kelancaran dalam proses pembangunan pondok pesantren Rubat Huraidah bil qabul al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqu min ba'dihi tafarraqu ma'suma wa la syaqiyya wa la mahruma. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'alamta wa la hajatan la qadaita wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadir la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.